Halo teman-teman semua, rekan-rekan semua dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini ya, bertemu kembali bersama saya di channel BJR Kreatif ini yang senantiasa membahas ya, khususnya seputar dunia peternakan burung puyuh. Baik teman-teman, saya mengucapkan selamat berkarya, selamat beraktivitas buat teman-teman. Biarlah sepanjang hari ini kita semua boleh sukses, kita semuanya berhasil, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dengan tidak kekurangan suatu apapun. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan kembali ya berbagi informasi seputar tentang dunia peternakan puyuh teman-teman ya. Tentu harapan kita semua, apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita tekuni saat ini teman-teman ya, khususnya peternakan kita ya, tentu harapan kita, doa kita semuanya berhasil, semuanya sukses ya teman-teman. Nah tentu dalam hal ini kita sudah mempersiapkan tentunya segala sesuatu, kita maksimalkan ya. Tetapi teman-teman, terkadang di tengah perjalanan apa yang kita lakukan ini, kadang-kadang kita juga diperhadapkan dengan berbagai kendala ya teman-teman ya. Nah saya sudah menekuni ternak ini kurang lebih 2 tahun ya teman-teman, 2 tahun, dan sampai hari ini ya teman-teman ya, semuanya masih ya dalam keadaan baik ya. Puyuh saya juga jarang ada yang mati. Dan teman-teman, pada kesempatan ini saya akan berbagi ya masalah teknik ya dalam penggunaan jamu atau herbal puyuh ya teman-teman ya, dan sejenisnya, termasuk vitamin ya ataupun yang lain teman-teman ya. Nah pada prinsipnya teman-teman, kita mengusahakan itu ya, kita menggunakan herbal, menggunakan jamu puyuh, menggunakan vitamin ya, kita mencoba memakai jenis pakan ini, pakan itu ya, merek ini, merek itu. Tentunya harapan kita, semuanya harapan kita ini akan menjadi lebih baik ya teman-teman. Nah tetapi terkadang itu di luar pemikiran kita, justru bukan menjadi lebih baik, tapi justru membuat kita kecewa teman-teman. Kenapa ya? Karena apa yang kita berikan tidak sesuai dengan harapan kita ya. Kita memberikan jamu, harapan kita puyuhnya sehat ya, ternyata bukan malah sehat teman-teman, malah ada yang mencret ya, ada yang mengalami sakit ya teman-teman. Nah pada prinsipnya sama juga dengan kita teman-teman ya, dengan tubuh kita ya. Jadi kalau tubuh kita ini, kenapa kita kadang kalau kita sehat ya, kita untuk mencegah penyakit maka kita minum obat ya. Nah tetapi teman-teman, kita perlu ingat bahwa prinsipnya burung puyuh juga sama dengan kita ya. Kita melakukan ya, kita mengadakan pengobatan, kita mengadakan pencegahan ya, memakai herbal ini dan itu teman-teman. Tetapi kalau itu tidak sesuai dengan kebutuhan, itu justru menyebabkan burung puyuh kita ini bisa sakit ya, seperti kita teman ya. Kalau nggak cocok ya, obat yang kita konsumsi tidak cocok, itu juga bisa membuat kita justru bukan sehat, tapi menambahkan justru tambah sakit ya teman-teman. Nah sama juga dengan burung puyuh teman ya. Dan pada waktu itu saya juga pernah ya mencoba, tapi sudah lama, dan sekarang ini saya sudah lama tidak memakai jenis jamu atau herbal puyuh teman-teman ya. Saya nggak pakai, tapi sampai hari ini semuanya masih produktif ya, masih aman ya, telurnya masih bagus, normal. Nah teman-teman, memang saya tidak alergi ya dengan penggunaan itu teman-teman, tetapi saya juga pernah menggunakan ya, kalau dirasa perlu teman-teman kita bisa menggunakannya. Nah tekniknya teman-teman, ini berbagi ya pengalaman ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, jamu yang kita buat, yang kita racik atau kita beli ya, itu belum tentu cocok dengan burung puyuh kita teman-teman ya. Apalagi teman-teman khusus para pemula belum tahu bagaimana formulanya ya. Nah salah satunya yang membuat burung puyuh kita menjadi sakit, justru tidak sehat, karena mengonsumsi herbal atau jamu yang lain teman-teman, karena memang tidak formulanya tidak tepat ya, artinya tidak seimbang. Nah itu justru menyebabkan burung puyuh kita mungkin bisa menyebabkan berak darah ya, ataupun mencret ya teman-teman. Nah itu bisa seperti itu. Kenapa? Karena tidak seimbang, tidak cocok teman-teman ya. Nah ini saran saya buat teman-teman ya. Jadi kalau menggunakan itu teman-teman ya, teman-teman tidak usah langsung semuanya ya, nggak boleh langsung semuanya kita pakai itu ya. Mungkin teman-teman coba ya, bapak ibu teman-teman coba dulu beberapa ekor yang menggunakan jamu yang teman-teman racik atau teman-teman beli ya. Nah kalau dirasa cocok, ada perubahan, ada perkembangan menjadi lebih baik ya teman-teman, bisa diteruskan untuk yang lainnya ya teman-teman. Nah mungkin teman-teman bisa coba satu kandang dulu ya, satu kandang ini
Satu kandang ini bisa teman-teman coba ya untuk menggunakan jamu yang teman-teman beli atau teman-teman racik sendiri ya. Nah, itu silakan saja ya teman-teman. Nah, tetapi kalau dirasa ya, mungkin teman-teman bisa lihat ya dari produksi telurnya ya, ada perubahan apa ya teman-teman. Tapi kalau perubahannya tidak baik, teman-teman, contohnya justru ada yang mencret, ada yang bertelur, lalu telurnya itu ada darahnya ya, seperti berak darah teman-teman, itu berarti ada yang salah ya, ada yang salah dalam penyusunan formulanya, dalam pemberian jamunya ya, jamu herbal buyunya atau vitaminnya ya. Nah teman-teman, itu perlu diperhatikan. Dan juga teman-teman, yang berikutnya adalah masalah nutrisi pakan ya. Nah pakan juga teman-teman, kalau tidak sesuai dengan formulanya, mungkin merek pakannya ya teman-teman, ada yang nggak cocok ya, nggak sesuai, karena ganti merek pakan itu juga bisa menyebabkan burung puyuh kita tidak baik ya, tidak sehat tentunya, bisa berpengaruh ya, bisa bisa drop ya, mungkin bisa mencret teman-teman ya. Kenapa? Karena nggak sesuai ya. Sama dengan kita teman-teman, kalau kita makanan nggak terbiasa kita makan, itu bisa perut kita bisa sakit ya, perut kita bisa sakit, bisa menyebabkan tubuh kita nggak sehat, sama dengan burung puyuh kita teman-teman ya. Nah oleh karena itu saran saya buat teman-teman, khususnya bagi para pemula, kalau menggunakan vitamin, kalau menggunakan obat-obatan, menggunakan jamu herbal ya, apapun jenisnya, mungkin teman-teman bisa beli atau buat sendiri, teman-teman coba dulu ya, coba dulu dalam untuk beberapa ekor ya, atau mungkin satu kandang baterai ini boleh lah ya, satu kandang baterai dicoba dulu ya teman-teman. Nah kalau dirasa pas ya, formulanya sudah pas, kemudian hasilnya bagus, nah saran saya teman-teman boleh diberikan untuk yang lainnya ya. Tetapi teman-teman belum tahu hasilnya, tiba-tiba teman-teman kasih ya, formulanya sama, dikasih semuanya burung puyuh kita, nah sempat sakit, maka akan banyak yang mengalami sakit dan kita akan mengalami kerugian. Nah oleh karena itu saran saya teman-teman, cobalah sedikit dulu ya, beberapa ekor, teman-teman lihat hasilnya seperti apa. Kalau hasilnya bagus bisa diteruskan ya, tapi kalau tidak bagus ya jangan dicoba ya, mungkin pilih yang lain ya, alternatif yang lain teman-teman ya. Nah ini masalah penggunaan jamu herbal ya, teman-teman harus hati-hati. Kalau tidak hati-hati justru kita akan rugi ya teman-teman. Maksud hati kita, burung kita akan semakin sehat, semakin produktif, tapi justru tidak ya. Kenapa? Karena salah formulanya, salah dalam manajemen pemberian atau pengaturan pemberian jamu herbalnya teman-teman ya. Jadi dua faktor ini penting ya, masalah pemberian jamu herbal, vitamin, dan juga pakan ya. Nah manajemen pakan ini penting untuk kita perhatikan supaya teman-teman burung puyuhnya berhasil ya. Saya terus terang teman-teman, ini sudah lama saya nggak menggunakan jamu apapun, saya nggak menggunakan vitamin, saya hanya menggunakan satu merek pakan sampai hari ini, dan saya hanya perhatikan masalah sirkulasi udaranya ya, kebersihan air minumnya. Sampai hari ini masih tetap produktif ya teman, telurnya masih maksimal ya, telurnya masih normal ya, tidak banyak yang cacat ya. Kalau hanya 1-2 itu wajar ya teman-teman ya, tidak normal, tapi 95% lebih itu telurnya bagus dan maksimal. Oke baik teman-teman, jadi ini yang saya bagikan pada kesempatan pagi hari ini ya. Mohon maaf ya, saya tidak bermaksud untuk mengurui teman-teman. Silakan teman-teman ya, jamu pada dasarnya, jamu herbal apapun vitamin itu bagus ya. Hanya masalahnya teman-teman, masalah formulanya dalam pemberian dosisnya, itu yang perlu kita perhatikan ya teman-teman ya. Sekian video kali ini, terima kasih. Bila video ini bermanfaat, silahkan like, comment, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya.